Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Idrus Romli masih terus mencari ulama zaman dahulu yang mengutip atau menyebut Habib dari kaum Ba'alwi dalam kitab-kitab mereka, tanpa jujur menjelaskan kitab itu secara keseluruhan itu menjelaskan tentang apa. Apakah soal tasawuf, fikih, sejarah, semua itu tidak dipedulikan. Asal dalam kitab itu ada penyebutan istilah Habib dari klan Ba'alwi, itu langsung dijadikan rujukan oleh beliau. Meskipun penyebutan Ba'alwi ini hanya ditulis dalam muqaddimah atau kata pengantar, dan hanya ditulis satu paragraf atau beberapa paragraf saja, dan itu tidak masuk dalam substansi kitab tersebut. Kitab zaman dahulu sebagaimana buku-buku di era sekarang ya, kitab-kitab, buku-buku kontemporer. Di kata pengantar muqaddimah pastinya si penulis itu banyak menyebut nama, baik nama penulis atau pengarang kitab yang pemikirannya dikutip oleh penulis, hingga ucapan terima kasih kepada guru-guru, orang tua, sahabat, dan orang-orang terdekat penulis yang berkontribusi atau menginspirasi penulis tersebut untuk menghasilkan karya. Itu hal wajar. Nah, kalau kitab-kitab dulu dicari yang di situ dalam kata pengantarnya, dalam muqaddimahnya, atau dalam isinya, yang di situ ada penyebutan nama orang dengan gelar Habib, ya mungkin banyak. Tapi apakah itu bisa dijadikan hujah, dijadikan legitimasi, dalil untuk membuktikan bahwa nasab Ba'alwi ini tersambung ke Rasulullah? Tentunya tidak seperti itu. Nah, dalam konten Kiai Haji Idrus dalam salah satu konten Kiai Haji Idrus Romli yang terakhir, beliau kembali mengutip statement dari ulama zaman dahulu, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Bahjatul Wasail Wasarhil Masail. Di situ memang dalam muqaddimah atau pendahuluan, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut ulama bernama Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini lengkap dengan gelarnya Sayyid. Itu ya bisa jadi memang saat itu beliau sudah populer dengan sebutan itu. Ya sama misalnya kiai atau ulama sekarang ini yang misal menulis buku, dan dalam karya itu beliau memberikan apresiasi, menyebut nama-nama sahabat-sahabatnya atau tokoh-tokoh yang menginspirasi tulisannya. Dan salah satunya kebetulan seorang Habib, Habib Zain misalnya. Ya karena yang populer saat ini, Zain ini oleh masyarakat kerap dipanggil dengan sebutan gelarnya, yakni Habib Zain. Ya otomatis si kiai atau penulis ini menyebut dan menuliskannya di dalam bukunya juga lengkap, Habib Zain, bukan Zain saja. Karena biar pembaca itu tidak bingung dan langsung mengetahui yang dimaksud itu siapa. Karena nama Zain itu banyak. Dan yang populer memang dan yang dimaksud oleh penulis ini adalah Habib Zain yang terkenal di masanya. Tapi bukan berarti kiai ini memastikan dan punya bukti kuat bahwa Habib Zain yang ditulis dalam bukunya ini diakuinya sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Konteksnya lain. Kiai Haji Idrus Romli harus bertanggung jawab di hadapan Syekh Nawawi Al-Bantani karena telah menyeret nama beliau dalam pusaran polemik nasab. Karena yang dimaksud Syekh Nawawi Al-Bantani dalam muqaddimah kitabnya itu bukan seperti yang disimpulkan Kiai Haji Idrus Romli. Kalau beliau masih hidup, bisa kita konfirmasi apakah benar saat beliau menyebut nama Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, berarti beliau ini membenarkan juga atau menganggap sahih Ba'alwi ini silsilahnya, nasabnya benar tersambung ke Rasulullah. Nah, bagaimana kita bisa mengonfirmasi orang yang sudah meninggal? Dan ini polanya sama dengan oknum-oknum Habib yang suka menyeret membawa nama-nama ulama-ulama terdahulu, mencari pembelaan dari orang-orang yang sudah tidak ada untuk melegitimasi pendapat mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani ini korban berikutnya setelah sebelumnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, dan sejumlah ulama-ulama terdahulu dijadikan tameng oleh mereka untuk menghadapi melawan tesis Haji Imaduddin yang menyangkal nasab Ba'alwi. Ini jelas hanya indoktrinasi. Padahal ulama-ulama kebanggaan kita dulu itu jelas tidak ada yang secara tegas mensahihkan nasab Ba'alwi ini tersambung ke Rasulullah. Bagaimana mungkin Mbah Hasyim Asy'ari yang katanya saat itu tidak mempermasalahkan nasab Ba'alwi, kemudian disimpulkan, ditarik kesimpulan, dinarasikan bahwa Mbah Hasyim ini kalau tidak mempermasalahkan berarti beliau menyetujui, menyepakati, mengakui nasab Ba'alwi. Ini kan konyol.
Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, korban berikutnya, juga sama. Beliau hanya menyebut satu nama dalam kitabnya, Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian ditarik kesimpulan, dinarasikan bahwa Syekh Nawawi ini mengakui kesahihan nasab Alwi tersambung ke Rasulullah. Ini apa-apaan? Konyol ini. Apa tidak tahu kualat ya? Modus seperti itu kok diterus-teruskan. Suka mengklaim, mencantol, mencangkok. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu hidup di era abad ke-19 Masehi, di mana Ba'alwi ini sudah suhroh wal istifadoh lama. Suhroh wal istifadoh itu sederhananya ya terkenal lah, populer kalau mereka itu nasabnya tersambung ke Rasulullah. Itu memang sudah lama populer mereka. Sejak kapan? Ya sejak berabad-abad tahun yang silam, yang berawal dari sebuah pengakuan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah. Sejak saat itu, nama Ubaid leluhur mereka dicantolkan, dicangkokkan ke Ahmad bin Isa yang ke atasnya tersambung ke Rasulullah. Padahal sebelumnya, selama 5 abad, tidak ada yang menyinggung membahasnya. Tidak ada kitab yang menyebut Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Ya sejak muncul pengakuan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini, kemudian kitab beliau dikutip oleh ulama-ulama di era selanjutnya, di abad ke-10 dan seterusnya. Nah dari situ, suhroh wal istifadoh itu tercipta, terbentuk dengan sendirinya. Masyarakat yang tadinya tidak mengenal Ubaid dan tidak mengakui bahwa Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa, karena terus-terusan disecar dengan informasi-informasi dari kitab-kitab atau media yang dibaca banyak orang yang menyebut bahwa Ubaidillah ini adalah anak dari Ahmad bin Isa. Informasi yang diulang-ulang terus ini kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran, apalagi oleh masyarakat di era-era selanjutnya yang mereka tidak memahami konteks. Dari situlah tokoh Ubaidillah ini hidup, diyakini ada, pernah ada, sampai sekarang, sampai di era Syekh Nawawi Al-Bantani di abad ke-19. Tentunya Ba'alwi ini sudah sangat suhroh wal istifadoh. Tapi apakah suhroh wal istifadoh itu pasti benar? Tunggu dulu. Keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Suhroh wal istifadoh tidak bisa dijadikan barometer untuk mengukur sebuah kebenaran. Karena suhroh itu bisa dibentuk, bisa didesain. Kalau bahasa sekarang ya framing lah. Menciptakan narasi untuk membentuk opini publik agar bisa menguntungkan golongan atau kelompok tertentu. Dan biasanya dipakai untuk mempertahankan status quo. Apakah ulama-ulama terdahulu ketika mereka tetap menyebut orang-orang dari klan Ba'alwi ini dengan juga menyebut gelar mereka, misalnya Sayyid atau Habib, berarti mereka itu ulama-ulama terdahulu tidak alim? Ya tidak, mereka tetap alim. Sekarang pertanyaannya saya balik ya, apakah orang pintar, orang alim itu tidak bisa termakan dusta, tidak bisa ditipu, tidak bisa termakan hoak? Siapa orang alim yang bisa menggaransi menjamin dirinya itu tidak mungkin bisa ditipu atau didustai, tidak bisa kena tipu daya? Para Habib itu selama ini, selama beratus-ratus tahun, dikenal sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan hampir semua umat Islam mempercayainya. Adakah yang bisa menjamin kalau suara mayoritas itu pasti benar? Kalau mereka terkenal sebagai keturunan Kanjeng Nabi, lantas itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini yang terjadi sekarang ini. Kiai Haji Idrus Romli terus mencari sumber referensi ulama-ulama terdahulu yang memanggil mereka dari klan Ba'alwi dengan lengkap dengan gelarnya. Ya saya pastikan banyak, tapi coba cari ulama terdahulu yang pernah mendialogkan, mendiskusikan soal kebenaran nasab Ba'alwi ini. Kemudian berujung pada kesimpulan bahwa nasab Ba'alwi ini tersambung ke Rasulullah. Kalau nemu ulama yang mensahihkan nasib Ba'alwi, tapi dari hasil kajiannya, hasil kesepakatan di forum ilmiah saat itu, yang memang sengaja membahas soal nasab Ba'alwi, itu baru bisa dijadikan rujukan referensi. Lah ini ulama cuma menyebut di muqaddimah, di kata pengantar di kitabnya. Dan si Habib ini juga tidak satu-satunya ulama yang disebut dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Kok kemudian dijadikan hujah untuk melegitimasi bahwa para ulama terdahulu ini mengakui bahwa nasab Ba'alwi ini tersambung ke Rasulullah? Ini bukan kesimpulan ilmiah, tapi doktrin. Saya ilustrasikan begini ya, dengan logika yang sangat sederhana, biar mudah dipahami. Karena kalau dengan dalil mereka sudah kebal, tidak mempan. Dan
Sepertinya mereka tidak butuh dalil. Pernahkah kita mendengar seorang dukun terkenal yang dia mendeklarasikan dirinya sebagai Gus atau Kiai, lalu media juga mengutipnya sebagai Gus atau Kiai? Ada juga yang Syekh, karena narasinya terus digelontor terus, baik di desain ataupun secara alamiah di masyarakat, sehingga si dukun ini populer dipanggil Gus atau Kiai atau Syekh. Pasti pernah mendengar kan? Dan ada, bukan hanya satu, banyak. Padahal sudah jelas mereka menjalankan praktek dukun, bahkan amalan-amalan mereka menyimpang dari syariat Islam. Tapi orang-orang tetap manggil mereka Gus, manggil Kiai, Syekh. Dan bukan hanya orang awam, pejabat, ulama, kiai pun sama, memberikan sebutan sama yang populer di masyarakat. Karena kalau tidak dipanggil dengan sebutan atau gelar itu, dengan Gus itu, Gus Udin misalnya, kalau dipanggil Udin saja, orang tidak akan tahu yang dimaksud Udin ini siapa, karena nama Udin itu banyak. Kalau disebut Gus Udin, masyarakat publik langsung tahu bahwa yang dimaksud itu ya Gus Udin si dukun itu. Para pejabat ulama pun juga menyebut dengan sebutan Gus Udin. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ada ulama menyebut nama Udin ini dengan sebutan Gus Udin, karena yang populer di masyarakat sebutannya itu, berarti ulama ini mengakui dan membenarkan, menganggap sahih bahwa si Udin ini adalah seorang Gus, anak kiai, punya pesantren. Karena gelar Gus itu adalah gelar kehormatan di lingkungan pesantren. Padahal ulama tadi sudah tahu bahwa si Udin ini bukanlah anak kiai, bukan ulama, dan tidak punya pondok pesantren. Tapi ulama ini tetap memanggilnya dengan sebutan Gus Udin. Tentunya tidak bisa disimpulkan bahwa ulama ini mengakui atau menganggap sahih bahwa si Udin ini adalah seorang Gus, anak kiai, putra ulama, dan punya pondok pesantren besar. Si ulama ini memanggil dengan sebutan Gus Udin ini sebatas ya biar orang yang diajak dia bicara ini paham bahwa Udin yang dimaksud ini ya Gus Udin yang itu, yang dukun itu. Karena terkenalnya, populernya di masyarakat ya Gus Udin. Itu juga suhroh wal istifadah. Dan semakin lama, seiring dengan semakin populernya Gus Udin ini, sampai anak turun nanti, ketika dia ini sudah meninggal dan dimakamkan, tetap saja orang-orang di generasi berikutnya ini memanggil dengan sebutan Gus Udin. Karena sudah suhroh, sudah masyhur. Suhroh yang sengaja didesain, sengaja dibentuk oleh si Udin ini agar bisnis perdukunannya lancar. Kalau dia punya legitimasi, punya lisensi sebagai seorang Gus, maka orang-orang akan lebih percaya kepadanya.